Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mou bekerja sama dengan Tuan Muda ketiga dan 4 Miluo untuk menghabisi orang tua Wuya dan Tuan Muda kedua Miluo Wuji. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Qin Mou masih mendengarkan percakapan antara Ju Santong dan Tai Yi. Pak Tua Wuya telah bertarung paling banyak dengan kita, jadi dia yang paling banyak merekam. Seni ilahi, jalur, dan keterampilannya telah kehilangan kehalusannya jika dibandingkan dengan Tuan Muda, hanya mengambil sedikit lebih dari satu kata. Basis kultivasinya lebih mendalam daripada Tuan Muda, tetapi karena istana leluhur tidak memiliki praktisi Tao baru untuk mempercayakan kekosongan, basis kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Sebaliknya, dia adalah mata rantai terlemah di antara dua faksi utama. Lan Yutian mengangguk. 3.000 tahun pengalaman hidup dan mati telah membuatnya tampak jauh lebih stabil daripada sebelumnya, katanya. Pak Tua Wuya dapat diatasi. Selain itu, pohon dunia berakar di sana, seperti target yang tidak dapat digerakkan. Jika kau bisa mengalahkannya, maka kalahkan dia. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, maka mundurlah. Sekuat apapun Wuya, kita bisa dengan mudah menghadapinya. Namun, Tuan Muda Istana Miluo terlalu banyak variabel, jadi sulit untuk menghadapinya. Su Shenghua berkata, sekarang tombak Dao Tuan Muda ketiga telah turun, menghadapinya menjadi semakin sulit. Qin Mou sangat senang. Lan Yutian dan Su Shenghua sudah bisa memimpin pihak mereka sendiri. Akan ada semakin banyak ahli Dao di dunia abadi. Dengan Pak Tua Wuya sebagai batu asahnya, pasti akan ada lebih banyak ahli Dao di masa depan. Bahkan akan ada Master Aula dan Tuan Muda yang mampu bersaing dengan Istana Miluo. Dengan dukungan Pak Tua Wuya, semakin lama situasi di Istana Leluhur berlarut-larut, semakin besar peluang kemenangan. Yang lebih penting, Istana Miluo tidak akan membiarkan Pak Tua Wuya. Luka Qin Mou telah diobati oleh tabib, dan ia berdiri. Tuan Muda, jika Anda ingin turun, cara termudah adalah menyingkirkan Pak Tua Wuya dan melenyapkan semua kemampuannya. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki energi yang dibutuhkan untuk turun. Mustahil menyingkirkan saya. Energi untuk menyingkirkan kalian semua terlalu sedikit, jadi kita hanya bisa menyerang Wuya. Ia berdiri di haluan kapal dan menatap pohon dunia. Pak Tua Wuya tidak boleh mati. Jika ia masih hidup, Tuan Muda Istana Miluo tidak boleh turun. Jika perlu, kita juga bisa bergandengan tangan dengan Wuya untuk melawan Istana Miluo. Tiba-tiba, kehampaan bergetar. Qin Mou mendongak takjub dan menatap langit. Ada aura para praktisi Dao yang telah mempercayakan diri mereka pada kehampaan. Ekspresi semua orang di kapal sedikit berubah. Mereka bisa menyerang, mundur, dan bertahan saat menghadapi Pak Tua Wuya. Justru karena meskipun Pak Tua Wuya kuat, tidak banyak praktisi Dao di bawahnya. Sebagian besar praktisi kuat di zaman prasejarah adalah karena ki dan energi spiritual langit dan bumi tidak cukup untuk mendukung mereka mencapai Dao di ambang kehancuran alam semesta. Sementara itu, kekosongan tertinggi dikendalikan oleh para praktisi Dao dari generasi yang lebih tua. Hanya ketika mereka mencapai alam semesta baru, barulah ada harapan. Qin Mou telah menyegel istana leluhur untuk memutus harapan mereka. Namun sekarang, ternyata ada seseorang yang mulai mencapai Dao dan menyegel kekosongan. Ini berarti ada cacat besar pada segel Qin Mou. Dua makhluk kacau besar telah bergandengan tangan. Ekspresi Qin Mou sedikit tenggelam. Ketika yang lain mendengar ini, hati mereka juga ikut tenggelam. Dua makhluk kacau besar itu merujuk pada Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji. Jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka memang bisa menghancurkan segel Qin Mou. Itu memberi para praktisi kuat di bawah Pak Tua Wuya kesempatan untuk mempercayakan poin tertinggi. Qin Mou telah menggunakan jurang besar reruntuhan yang kembali untuk menyegel 36 lapisan Fade, menyebabkan tidak ada seorang pun yang bisa mempercayakan Fade tersebut. Tuan Muda kedua Wuji adalah pengendali jurang besar reruntuhan yang kembali. Dengan bergandengan tangan dengan Pak Tua Wuya, dia bisa memberi para praktisi kuat di bawah Pak Tua Wuya kesempatan untuk mempercayakan Fade untuk menjadi praktisi Dao. Di dunia ini, hanya ada 3 metode yang berada di luar kendali Pak Tua Wuya. Salah satunya adalah Aula Harta Karun Istana Miluo, yang lainnya adalah pencapaian jalur kedamaian abadi, dan yang lainnya adalah pencapaian jalur lubang runtuhan. Dan metode yang paling tersebar luas dengan mengandalkan Poid untuk mengolah pohon Dao dan buah Dao akan memperkuat kemampuan lelaki Tua Wuya. Semakin banyak praktisi Tao, semakin kuat kemampuan Pak Tua Wuya, dan ia perlahan akan pulih ke kondisi puncaknya. Tidak apa-apa. Tiba-tiba, Qin Mou bersemangat tinggi sambil tertawa terbahak-bahak. Kemampuan dan pengaruh Pak Tua Wuya semakin kuat, yang sebenarnya merupakan hal yang baik bagi kita. Dengan begitu, dia bisa memberi kita lebih banyak tekanan dan memaksa kita untuk berkultivasi dan memahami. Ju Santong bertanya kepada Tai Shi, apakah Tuan Muda ketujuh selalu seoptimis ini? Tai Shi mengangguk dan berbisik, selalu. Dia hanya pernah dikalahkan sekali, saat Yang Mulia Surgawi Hao Tian menduduki Youdu. Yang Mulia Surgawi Hao?
Ju Santong belum pernah mengalami pertempuran Youdu, tetapi semua sekolah dasar dan universitas di Damai Abadi memiliki sejarah pengajaran dan catatan pertempuran itu. Namun, tidak ada catatan Qin Mu yang dikalahkan, yang ada hanya kebijaksanaan dan kehebatan bela diri yang mulia surgawi Hao. Setelah aku kembali ke kedamaian abadi, aku harus menulis buku untuk mencatat apa yang terjadi di istana leluhur. Ju Santong bertekad, asalkan aku bisa kembali hidup-hidup. Setelah luka Qin Mu sembuh, ia mempelajari hasil reformasi perdamaian abadi bersama semua orang. Ia juga membahas teknik dan seni magis milik Pak Tua Wuya, Tuan Muda Ling Xiao, dan Tuan Muda Zi Xiao. Ju Santong, Nenek Si, dan yang lainnya masih baru di sini sehingga mereka tidak bisa menyela. Hanya ketika mereka membicarakan hasil reformasi perdamaian abadi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengumumkannya kepada semua orang. Kapal emas penyeberangan dunia bagaikan tanah suci lainnya, dan semua orang saling bertukar informasi. Setelah beberapa bulan, semua orang mendapatkan banyak manfaat. Fluktuasi 7 jalur Dao berasal dari kehampaan, yang berarti ada 7 praktisi prasejarah kuat yang telah mencapai Dao di bawah pohon dunia. Si Bisu dan yang lainnya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Qin Mu memulihkan lonceng banjir alam semesta. Semangat Qin Mu bangkit, dan ia tersenyum. Pengadilan leluhur ibu kota Giok tidak bergerak, jadi ayo kita bergerak. Ayo serang Pak Tua Wuya. Dalam pertempuran ini, Ju Santong, Nenek Si, dan yang lainnya juga berpartisipasi. Qin Mu menangkis serangan Pak Tua Wuya dan menggunakan lonceng banjir alam semesta untuk membuka jalan. Semua orang menyerbu ke Gunung Hitam Besar dan bertarung melawan banyak praktisi kuat dari zaman prasejarah. Ju Santong adalah yang terlemah, jadi dia khawatir dia akan mati kapan saja. Untungnya, Adipati Surgawi, Qin Fengqing, Permaisuri Tian Yin, dan tabib datang bersamanya, sehingga mereka dapat merawatnya dalam segala hal. Selama dia tidak dipukuli hingga kacau, dia bisa diselamatkan bahkan jika dia mati 1000 kali. Dalam pertempuran ini, Ju Santong terbunuh 16 kali. Ketika pertempuran berakhir, Ju Santong kembali ke kapal emas penyeberangan dunia berlumuran darah, merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Semua orang di kapal emas menyembuhkan diri mereka sendiri dan terus bertukar informasi tentang apa yang telah mereka pelajari dalam pertempuran. Mereka sangat antusias. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Pak Tua Wuya semakin kuat. Ada semakin banyak praktisi seni ilahi di bawah pohon dunia. Ketika Ju Santong bebas, dia akan mencatat setiap pertempuran yang telah dia lakukan melawan pohon dunia. Ketika dia meninggalkan istana leluhur, dia akan menyusunnya menjadi sebuah buku, dia akan menyebarkan berita tentang pertempuran istana leluhur. Hanya dalam 2000 tahun, Pak Tua Wuya telah menjadi begitu kuat sehingga Qin Mu tak mampu melawannya. Oleh karena itu, Qin Mu memasuki istana leluhur, ibu kota Giok, untuk berdiskusi dengan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat tentang rencana bergabung untuk menyerang pohon dunia. Kali ini, Ju Santong mengikuti Qin Mu ke ibu kota Giok untuk mencatat negosiasi tersebut. Ia agak bingung. Qin Mu awalnya berkata bahwa ia akan bergabung dengan Pak Tua Wuya untuk melawan istana leluhur, ibu kota Giok. Namun, kini sebaliknya, dan ia yang bergabung dengan ibu kota Giok untuk melawan Pak Tua Wuya. Ju Santong dengan setia mencatat seluruh negosiasi dan diancam oleh Nenek Si untuk menghapus naskah tersebut. Ketika Ju Santong menghadapi gurunya, ia secara alami menjadi patuh dan berpura-pura menghapus naskah tersebut. Namun, ia tetap diam-diam menyimpannya dan menamai negosiasi di ibu kota Giok sebagai bab pengkhianatan. Setelah beberapa ratus tahun, teknik kultivasi Jiang Baigui pun sempurna dan ia mencapai Dao setelah lahir. Ada juga beberapa orang suci surgawi yang memasuki istana leluhur pada gelombang terakhir, sehingga Jiang Baigui dan Su Shenghua kembali ke kedamaian abadi dan mewariskan teknik Dao mereka masing-masing. Kura-kura hitam dan 2 kaisar lainnya juga mengikuti mereka kembali, bersiap untuk bertransformasi menjadi Dao Agung para dewa kuno dan bereinkarnasi. Ju Santong tidak mencapai Dao, tetapi ia tetap mengikuti mereka kembali tanpa malu-malu. Jiang Baigui dan Su Shenghua kembali kali ini untuk membagikan pengetahuan mereka masing-masing. Pada saat yang sama, mereka ingin memeriksa apakah ada para dewa baru yang telah dibawa ke istana leluhur untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, mereka masing-masing memiliki keluarga sendiri, jadi mereka perlu pulang untuk berkunjung. Kura-kura hitam dan kaisar lainnya juga pergi mengunjungi putra mereka, putra mahkota Yuming, untuk mengatur urusan akhirat. Setelah Ju Santong tiba dengan damai, ia berpisah dengan mereka. Pertama-tama ia pergi mengunjungi teman-teman lamanya, Dongyang, dan yang lainnya. Tak lama kemudian, ia kembali ke rumah ayahnya, Keagungan Gunung Hitam. Keagungan Gunung Hitam tentu saja berseri-seri kegirangan saat ia memanggil teman-temannya untuk menyambut putranya. Itu sangat hidup. Namun, setelah kegembiraan itu, Ju Santong mengunci diri di ruang kerjanya dan mulai menulis dengan cepat. Grandmaster Gunung Hitam awalnya berencana mengajaknya mengunjungi teman-temannya dan memamerkan putranya. Namun, setelah Ju Santong kembali, ia mengurung diri dan terus menulis.
Grandmaster Gunung Hitam tak kuasa menahan amarahnya. Tong Er, berapa banyak uang yang bisa kuhasilkan dengan menulis? Aku tidak berharap kau menghasilkan uang dengan menulis buku. Aku punya tambang. Ju Santong meletakkan penanya dan tersenyum. Ayah, berapapun tambang yang kita punya, itu tidak akan semenarik ceritaku. Grandmaster Gunung Hitam mendengus marah. Kalau bukan karena aku tidak bisa mengalahkanmu, aku pasti sudah berurusan denganmu. Aku akan mengirimmu belajar dan malah belajar menjadi kutu buku. Setelah mengatakan itu, ia pergi dengan geram. Puluhan hari kemudian, catatan Dao Istana Leluhur dirilis, menceritakan pengalaman Ju Santong dan pertempuran berdarah di Istana Leluhur. Hal ini menyebabkan kegemparan dalam kedamaian abadi untuk sementara waktu. Kaisar Yanfeng juga membeli beberapa eksemplar dan membacanya dengan penuh minat. Ia berkata kepada para pejabatnya, Anda menantu saya, tak diragukan lagi. Pujian Kaisar Yanfeng tentu saja membuat Dao Wen Lehu dari Istana Leluhur menjadi terkenal. Biro Pers dan Publikasi Eternal Peace menambahkan lusinan eksemplar, dan untuk sementara waktu, buku-buku tersebut terjual di toko-toko buku di seluruh Eternal Peace. Buku tersebut juga mencatat pencerahan jalur kapal emas dan menggunakan beberapa goresan untuk mencatat pertanyaan dan solusi Dao dari Qin Mu, Su Shenghua, Lan Yutian, dan praktisi Dao lainnya. Hal ini membuat banyak makhluk tingkat tinggi di Eternal Peace mendesah kagum, mereka berharap dapat segera terbang ke Istana Leluhur untuk mendengarkan ceramah tersebut. Ayah, berapapun tambang yang dimiliki keluargamu, itu tidak dapat dibandingkan dengan reputasi bukuku ini. Ju Santong bangga pada dirinya sendiri dan menyombongkan diri kepada Grandmaster Black Mountain, ketika kau mati, tidak ada yang akan mengingatmu dan tambangmu. Ketika aku mati, semua orang akan mengingatku. Grandmaster Black Mountain murka dan mengejarnya dengan tongkat berdurinya. Setelah memukulinya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan tak terbatas dan dia membakar beberapa batang dupa untuk leluhurnya yang tidak dikenal. Pengaruh catatan Dao Istana Leluhur sangat besar. Ketika Ju Santong berkemas dan bersiap untuk pergi ke Istana Leluhur lagi, ada lebih banyak ahli perdamaian abadi yang menuju ke Istana Leluhur bersama-sama. Selain Kaisar Manusia Leluhur pertama, Kaisar Burung Vermilion Selatan, Pangeran Youming, Wei Suifeng, Wang Muran, Lin Xuan, Buddha Tua Jan Kong, dan generasi tua lainnya, ada juga Hua Xuanxiu, Jiang Yunjian, Su Mengqing, Master Sekte Wen Yuan, dan para ahli terkenal lainnya yang berada di puncak kehidupan mereka, serta generasi baru seperti Dong Yang. Kali ini, setelah memasuki Istana Leluhur lagi, Ju Santong sangat gembira. Mungkin aku bisa menulis sequel catatan Dao Istana Leluhur, dan itu juga akan laris manis. Ketika leluhur pertama, Kaisar Manusia, dan yang lainnya datang ke sini, meskipun mereka telah melihat catatan Dao Juting dan mengetahui pemandangan menakjubkan dari kuali asal mula kekacauan Juting, mereka tetap sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Laut yang kacau di langit dan daun teratai yang besar juga mengejutkan mereka tanpa alasan. Namun, mereka tidak melihat pemandangan lonceng kosmik yang melintasi 16 sungai panjang kekacauan dan langsung menyerang pohon dunia, melawan para ahli prasejarah yang tak terhitung jumlahnya yang sedang memanjat akar pohon dunia, yang membuat mereka merasa agak menyesal. Pemandangan spektakuler yang digambarkan Ju Santong dalam catatan Dao Istana Leluhur membuat mereka sangat terpesona. Namun, ketika mereka datang ke sini, ada prajurit Dao praktisi Dao yang turun dari alam semesta prasejarah, yang juga mengejutkan. Itu adalah sitar kuno, dan ketika turun, tak seorang pun memainkannya sendiri. Suara sitar bergema, membentuk pemandangan fantastis dari 1000 alam berbeda di sekitar Istana Leluhur dan langit. Aku akan pergi ke pohon dunia untuk menemui Pak Tua Wuya. Qin Mu berkata kepada semua orang, bujuk Pak Tua Wuya untuk ikut denganku dan hentikan turunnya senjata Dao Tuan Muda keempat. Tombak Dao Tuan Muda ketiga sudah turun. Jika sitar Tuan Muda keempat ditambahkan, itu akan menjadi ancaman besar bagi Pak Tua Wuya dan kita. Semua orang saling memandang dengan cemas. Ju Santong berpikir dalam hati, beberapa waktu lalu, Tuan Muda ketujuh baru saja bergandengan tangan dengan ibu kota Giok Istana Leluhur untuk melawan Pak Tua Wuya, dan sekarang dia ingin bergandengan tangan dengan Pak Tua Wuya untuk melawan ibu kota Giok. Dia agak terlalu tak tahu malu. Kaisar pendiri Qin Yi, Kaisar pendiri Hiwei, dan yang lainnya buru-buru mencoba membujuknya agar tidak bertemu Pak Tua Wuya, mencari masalah. Kaisar Manusia Leluhur pertama dan yang lainnya juga mencoba membujuknya. Mereka telah membaca catatan Dao Pengadilan Leluhur, dan tahu bahwa Qin Mu telah bergandengan tangan dengan ibu kota Giok untuk menghajar Pak Tua tanpa ampun. Hal ini tercatat dalam Bab Pengkhianatan. Ju Santong mencatat hal ini secara rinci di dalam buku, dan bahkan Nenek Si telah memerintahkannya untuk menghapus bab pengkhianatan tersebut. Dalam bab pengkhianatan tersebut, Pak Tua Wuya dipukuli habis-habisan dan hampir ditumbangkan oleh Qin Mu dan ibu kota Giok. Di saat-saat paling krusial dalam pertempuran, Qin Mu memimpin banyak praktisi kuat perdamaian abadi untuk mengkhianatinya. Ia menusuk 2 tulang rusuk di Istana Leluhur, ibu kota Giok,
dan membunuh kepala aula serta praktisi Dao di ibu kota Giok. Baru setelah itu, Pak Tua Wuya berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, baik Pak Tua Wuya maupun praktisi kuat Istana Miluo, mereka tidak terlalu menyukai Qin Mu. Di mana kebenaran berada, bahkan jika ada 10 juta orang, aku akan tetap pergi. Kebenaran Qin Mu sungguh menakjubkan saat ia berkata, ketika aku pergi, aku pasti akan meyakinkan Pak Tua Wuya untuk memahami kebenaran dan melawan istana leluhur, ibu kota Giok, bersamaku. Setelah mengatakan itu, ia pergi ke pohon dunia sendirian. Semua orang saling memandang dengan cemas. Kaisar pendiri Qin Yi berkata, lakukan persiapan sejak dini dan waspadalah terhadap hal-hal yang tak terduga. Semua orang setuju dan berkata, Yang Mulia Mu mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera kali ini. Jika Pak Tua Wuya menjebaknya, dia pasti akan memerintahkan orang lain untuk menyerang kita dan menyapu bersih kita terlebih dahulu. Saat matahari terbenam, Qin Mu kembali dengan wajah dan tubuh yang memar. Ia berkata kepada semua orang, Pak Tua Wuya telah setuju untuk bergabung dan menyerang ibu kota Giok besok. Semua orang tercengang. Muer tidak terbunuh? Kepala desa Shu Musha berkata dengan takjub, sepertinya kemampuannya meningkat lagi. Kupikir dia akan dibunuh oleh Pak Tua Wuya. Semua orang mengangguk dan berkata, kemampuan Yang Mulia Mu telah meningkat lagi. Pada hari kedua, Kaisar Manusia Leluhur pertama dan yang lainnya mengepung ibu kota Giok. Mereka melihat Pak Tua Wuya memimpin hampir 10.000 praktisi kuat dari zaman prasejarah, dan tidak sedikit orang yang telah mencapai Dao. Pak Tua Wuya secara pribadi pergi berperang dan berdiri berdampingan dengan Qin Mu, sudut mulutnya berkedut. Tua Tujuh dari Istana Miluo, kau bersekutu dengan ibu kota Giok untuk menyerangku terakhir kali. Biarkan aku melihat wajahmu dengan jelas. Kau pandai menusuk sekutu dari belakang, jadi sulit bagiku untuk mempercayaimu. Kali ini, kau akan berhadapan dengan Qin Tuan Muda keempat, sementara aku akan berhadapan dengan Tombak Dao Tuan Muda ketiga. Kita berdua tidak ada hubungannya, jadi jangan ada yang berani melewati batas. Masih ada memar-samar di wajah Qin Mu yang belum hilang. Saudara Dao, alasan aku menusuk ibu kota Giok dari belakang 2 kali adalah untuk menyelamatkanmu, bukan? Kau tidak tahu berterima kasih, kau bahkan mengatakan bahwa wajahku menjijikan. Saudara Dao, bagaimana kabarmu? Masih ada memar di wajah Pak Tua Wuya, untuk menyelamatkanku. Ia mencibir. Untuk menyelamatkanku? Yang memukulku adalah kau, dan yang menyelamatkanku adalah kau. Betapa polosnya aku? Kekacauan, kau persis seperti namamu. Kau melakukan segala sesuatu dalam kekacauan, membuat orang lain sulit melihat dengan jelas. Sebenarnya, kau bisa seperti penguasa Istana Miluo dan menuruti setiap kataku. Aku bisa melindungimu dan kedamaian abadimu dan menjadikanmu penguasa Istana Miluo lainnya. Penguasa Istana Miluo lainnya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan wajah Pak Tua Wuya berangsur-angsur memucat. Tawa Qin Mu perlahan mereda, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Tua Wuya, aku tidak akan menjadi penguasa Istana Miluo, dan dia tidak akan mendengarkan setiap katamu. Meskipun kau membanggakan pohon Dao Master Istana Miluo menirumu, kau tetap harus memanggilnya guru. Tanpa dia yang menciptakan keterampilan Dao dan ranah Dao, kau hanyalah pohon yang linglung dan linglung. Dialah yang menciptakanmu, bukan kau yang menciptakannya. Wajah Pak Tua Wuya semakin pucat, tetapi ia tidak membantah. Qin Mu meletakkan tangannya di belakang punggung dan memandangi sitar kuno di istana leluhur ibu kota Giok. Suara sitar bergerak untuk mempertahankan diri dari ibu kota Giok, mengubahnya menjadi wilayah suci yang tak tergoyahkan. Namun, saudara Dao tenang saja. Selama istana Miluo kuat, kita akan menjadi sekutu alami, dan aku tidak akan membiarkanmu mati, kata Qin Mu acuh tak acuh. Pak Tua Wuya mengerti dan berkata, selama kita bergandengan tangan untuk menghancurkan ibu kota Giok, kekuatanku akan menjadi yang terbesar, jadi kau akan bergandengan tangan dengan ibu kota Giok untuk menghadapiku. Aku ingin tahu apakah aku memahaminya dengan benar. Qin Mu mengangguk sambil tersenyum. Pak Tua Wuya meludah, Keis, Pak Tua ini dipanggil Wuya oleh Tuan Istana Mycroft. Katanya, Pak Tua ini terlahir dengan nama Wuya dan Daoku juga Wuya. Pak Tua ini juga memberimu nama, yang disebut tak tahu malu. Hidup juga tak tahu malu dan Dao juga tak tahu malu. Saudara Dao sedang menyanjungku, kata Qin Mu dengan rendah hati. Pak Tua Wuya dipenuhi amarah dan ingin segera mencabik-cabiknya. Namun, ibu kota Giok harus diurus. Kalau tidak, jika pasukan Dao dari kedua tuan muda itu turun ke istana leluhur, mereka akan berada dalam bahaya. Untungnya, aku punya sekutu selain dirimu. Mata Pak Tua Wuya berkedip. Ia melirik ke langit dan tiba-tiba berteriak, lakukan. Begitu ia selesai berbicara, tanah di luar istana leluhur tiba-tiba retak. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Akar-akar tebal tergali dari kedalaman bumi dan menembus alam agung yang tercipta oleh musik sitar Tuan Muda Ji Xiao. Akar-akar pohon dunia bertabrakan dengan kemampuan ilahi Tuan Muda keempat yang tersimpan di dunia yang lebih luas, menyebabkan gangguan spasial.
Sungguh mengerikan. Akar-akar pohon dunia tampak seperti lengan Pak Tua Wuya yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka juga menyebarkan segala macam kemampuan ilahi untuk melawan kemampuan ilahi Tuan Muda keempat. Para ahli prasejarah dan praktisi tahu di bawah Pak Tua Wuya segera menyerbu ke depan. Menginjak akar-akar pohon dunia, mereka bergerak seolah-olah sedang berjalan di pegunungan megah yang bagaikan naga. Mereka bergerak seolah-olah terbang, dan mereka menyerbu ke dalam kota. 12 Master Aula dan 96 praktisi tahu di kota telah lama menunggu kedua kelompok orang itu menyerang kota. Ketika mereka melihat situasi tersebut, mereka segera bergegas. Pada saat yang sama, aula kekacauan muncul di belakang Qin Mu dan lonceng banjir alam semesta mendarat di telapak tangannya. Ki kekacauan tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi lautan kekacauan. Qin Mu mengangkat lonceng banjir alam semesta dan menepukkan telapak tangannya ke depan. Mulut lonceng menghadap ibu kota Giok, seolah-olah alam semesta telah terbuka. Begitu lonceng berdentang, tembok kota ibu kota Giok melayang dan hancur berkeping-keping. Batu bata kota yang tak terhitung jumlahnya, yang dimurnikan dari emas dewa terbaik, beterbangan dan terbang mundur. 5 makhluk agung berevolusi dan bintang-bintang melonjak keluar. Bintang-bintang membentuk lonceng dan menghantam kota. Bunuh! Kaisar pendiri menghunus pedangnya dan berteriak. Ia memimpin untuk melompat ke dalam lonceng dan menginjak dinding bagian dalam lonceng banjir untuk membunuh. Bunuh! Lan Yutian dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan menyerbu ke dalam lonceng. Adegan ini langsung membuat darah kaisar manusia leluhur pertama dan para ahli perdamaian abadi lainnya yang baru tiba mendidih. Qin Fengqing berteriak keras, "Kalian semua pendatang baru, ikuti aku dan selir Tian Yin dari dekat. Saat kalian akan mati, beritahu kami sebelumnya." Leluhur pertama, Kaisar Selatan, dan yang lainnya merasakan hati mereka membeku. Ju Santong mengikuti mereka. "Jangan khawatir, penguasa bumi, Adipati Surgawi, dan selir Tian Yin punya banyak trik tersembunyi, jadi akan sulit bagimu untuk mati. Aku sudah menulis semuanya di buku, jadi meskipun tidak cukup, masih ada Raja Dewa Pengobatan." Semua orang bersiap dan menyerbu ke depan. Di depan mereka, Kaisar pendiri, Lan Yutian, dan para praktisi Tao lainnya telah berhadapan langsung dengan para praktisi kuat dari ibu kota Giok, membuatnya merasa sedikit tenang. Qin Mu mengangkat tangannya untuk menghalangi Yang Mulia Surgawi Yue yang juga hendak menyerbu ke kota, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Yang Mulia Surgawi Yue mengerti dan tetap di sisinya. Qin Mu memandang ke dalam kota dan melihat Tuan Muda ketiga dari Istana Miluo mengendalikan tubuh jasmani dan tombak Dao Kaisar Surgawi Agung sekali lagi. Di sisi lain, Tuan Muda keempat juga telah memilih seorang praktisi Tao untuk menjaga gukinnya. Musik gukin berasal dari kota dan memiliki makna yang mendalam. Dao musik Tuan Muda keempat tidaklah brilian, tetapi yang benar-benar brilian adalah ia telah menggunakan musik gukin untuk mengeksekusi seni ilahinya. Itu di luar pemahaman. Tombak Tuan Muda ketiga Ling Xiao adalah senjata paling mendominasi di dunia, dan bahkan lonceng banjir alam semesta Qin Mu tidak dapat menghalanginya. Meskipun sitar Tuan Muda Ji Xiao belum sepenuhnya turun, kekuatannya juga tidak mudah. Tatapan Qin Mu berkedip, lalu ia melirik Pak Tua Wuya. "Kali ini, selain bertemu Pak Tua Wuya dan bertarung dengannya, aku juga pergi ke ibu kota Giok." Tang Mulia Surgawi Yue menoleh dengan heran dan menatap sisi wajahnya dengan ekspresi bingung. Namun, ia tidak bertanya mengapa Qin Mu pergi ke ibu kota Giok setelah berdiskusi dengan Pak Tua Wuya tentang cara menghadapinya. Ia tahu bahwa Qin Mu pasti akan memberinya penjelasan yang masuk akal. Qin Mu melanjutkan, "Semakin banyak praktisi Dao di bawah komando Pak Tua Wuya. Meskipun kami dan ibu kota Giok terus-menerus menyerang pohon dunia dan memusnahkan sebagian pasukannya, ia memiliki 16 zaman semesta di belakangnya, dan pengikutnya tak terbatas. Alasan mengapa ia bisa membiarkan para pengikut ini mencapai Dao di zaman ke-17 adalah karena ia masih memiliki sekutu." Hati Yue yang mulia sedikit tergerak. Ia ingin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, tetapi ia tidak berani menatap langsung ke langit karena takut membuat orang itu waspada. Tuan Muda Wuji membantunya, dan ia juga membantu Tuan Muda Wuji melarikan diri. Qin Mu berkata, "Aku dan Tuan ketiga dan keempat dari Istana Miluo sedang memperebutkan konsep menguasai dunia dan menyelamatkan dunia. Sekalipun Tuan ketiga dan keempat memukuliku sampai mati, dia tidak akan mempersulit perdamaian abadi, juga tidak akan mempersulit seluruh dunia di alam semesta. Mereka hanya akan terus maju mengikuti konsep Tuan Istana Miluo. Namun, Wuji berbeda. Wuji ingin menghancurkan dunia, menghancurkan segalanya, dan menciptakan dunia yang sempurna. Karena itu, aku pergi menemui Tuan ketiga dan keempat." Yang Mulia Surgawi Yue merendahkan suaranya. "Kau bersekutu dengan mereka?" Qin Mu mengangguk ringan. Tuan Muda Wuji adalah masalah yang ditimbulkan Tuan ketiga, jadi dia harus menanggungnya. Aku sudah merasakan segel simpul merah yang telah kuperbaiki. Tuan Muda Wuji tidak menyentuh satupun runeku, jadi rune yang dibantu Wuya untuk disempurnakan seharusnya adalah rune yang tersisa di segel simpul merah.
Jika rune-rune lainnya dilelehkan olehnya dan Wuya, akan mudah bagi Wuji untuk menghancurkan runeku. Yang Mulia Yue berkata, karena itu, bahaya terbesar bukan datang dari sitar Tuan Muda Zixia. Qin Mu mengangguk. Bahaya terbesar datang dari Wuji. Terlepas dari apakah itu untuk kita atau untuk Istana Miluo, pelarian Wuji akan menjadi pukulan telak. Kali ini, tujuan kita adalah memancing Tuan Muda Wuji, aku, kakak ketiga, dan kakak keempat. Kita akan bekerja sama untuk menekan dan menyegelnya lagi. Kita bahkan mungkin akan menghajarnya sampai mati. Yang Mulia Yue bergidik dan berkata, tapi Wuji mustahil dibunuh. Hanya ada 2 orang yang bisa membunuh Wuji, kata Qin Mu. Satu adalah penguasa Istana Miluo, dan yang lainnya adalah Pak Tua Wuya. Tatapannya berubah dingin. Kali ini, aku akan menggunakan tangan Pak Tua Wuya untuk membunuh Wuji dan Pak Tua Wuya. Kakak ketiga dan keempat pasti tidak akan melewatkan godaan ini. Yang Mulia Yue bingung. Lalu apa tujuanmu menahanku di sini? Aku tidak bisa membiarkan Wuji dan Pak Tua Wuya mati sekarang. Jika mereka mati, seluruh istana leluhur, ibu kota Giok, Tuan Muda ketiga dan keempat bisa turun tangan. Aku tidak bisa membiarkan mereka turun tangan. Qin Mu menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan lembut, aku ingin kau ikut campur dengan Tuan Muda Zixia di saat genting ini. Namun, kau mungkin akan mati. Yang Mulia Surgawi Yue terdiam dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Qin Mu menatapnya dengan tenang dan menunjukkan sedikit senyum. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika kau percaya padaku, aku akan kembali ke masa lalu di masa depan dan menyelamatkanmu saat ini juga, Yue. Ia memegang tangan Yang Mulia Surgawi Yue, dan pikirannya kacau. Qin Mu berkata dengan lembut, kita akan bertemu di alam semesta masa lalu. Yang Mulia Surgawi Yue menarik tangannya dan mengangguk tanpa suara. Mereka berdua diam-diam menyaksikan pertempuran di ibu kota Giok dan tidak berkata sepatah kata pun. Yang Mulia Surgawi Yue sangat mempercayainya. Sampai saat ini, Qin Mu tidak pernah mengecewakannya. Ia mengerti kekhawatiran Qin Mu. Qin Mu khawatir ia tidak mempercayainya, tetapi ia selalu mempercayainya. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan kepercayaan semacam ini kepadanya. Setelah keheningan yang lama, Qin Mu tiba-tiba melangkah maju dan menyerbu ke dalam kota. Ia langsung menuju orang yang telah mencapai Dao di bawah kendali Tuan Muda keempat. Yang Mulia Surgawi Yue mengikutinya dari dekat seperti daun gugur yang melayang di belakang Qin Mu, berkibar tertiup angin. Ketika Pak Tua Wuya melihat ini dari kejauhan, ia akhirnya merasa lega. Ia juga menyerbu ke ibu kota Giok dan bergegas menuju Yang Mulia Surgawi Hao, yang berada di bawah kendali Tuan Muda ketiga Ling Xiao. Ketika kedua faksi utama bergandengan tangan, istana leluhur, ibu kota Giok, berada dalam bahaya besar. Selama bertahun-tahun, ibu kota Giok telah mengumpulkan energi pengorbanan darah, tetapi tidak ada kepala aula atau praktisi Dao baru yang turun. Alasannya adalah untuk membiarkan senjata Dao Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat turun, memberi mereka kemampuan untuk melawan Qin Mu dan Pak Tua Wuya. Ketika Tuan Muda tidak bisa turun, mengirimkan senjata Dao Tuan Muda adalah pilihan terbaik untuk melawan 2 faksi utama. Lebih lanjut, kedua Tuan Muda juga bisa menggunakan pengikut mereka untuk turun dan melepaskan sebagian kekuatan tempur mereka melalui tubuh fisik mereka. Namun, ketika Qin Mu dan Pak Tua Wuya bergandengan tangan untuk mengepung ibu kota Giok, hal itu tetap menyebabkan kota tersebut menanggung tekanan yang besar. Meskipun Qin Mu telah bertemu Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat secara diam-diam dan telah setuju untuk melawan Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji, Qin Mu sama sekali tidak menahan diri. Sebaliknya, ia menyerang Tuan Muda Ji Xiao dengan berbagai jurus mematikan. Qin Mu mengangkat lonceng banjir alam semesta dan lonceng itu pun berbunyi. Ribuan wilayah berbeda di sekitarnya bergetar, dan sebenarnya ada tanda-tanda mereka dihancurkan oleh satu lonceng Qin Mu. Kakak keempat, kali ini, aliansi kitalah yang menipu dan membunuh kakak kedua dan Pak Tua Wuya. Qin Mu mengguncang Tuan Muda Zixia sedemikian rupa hingga ki dan darahnya bergejolak, tetapi sebuah kapak dewa perubahan besar tiba-tiba muncul di tangannya. Ia melancarkan jurus penebangan pohon perubahan besar dan menebas Tuan Muda Zixia dengan kapak tersebut. Tuan Muda Zixia merendahkan suaranya dan berkata, semoga kakak keempat berbelas kasih. Hanya ketika kakak kedua bergerak, kita akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Gampang. Tuan Muda Zixia mengangkat 3 jarinya dan meraih 3 senar sitar. Ia juga tidak menahan apapun, dan senar sitar pun mengendur. Seni dewa meledak dari senar-senar tersebut, dan negeri asing bagaikan bilah pedang yang berdentang melawan bilah kapak. Negeri asing itu bagaikan cermin tipis. Setelah dibelah oleh Qin Mu, mereka terbang melewati kedua sisi Qin Mu dan meluas di belakangnya, berubah menjadi banyak surga agung yang menjulang tinggi. Otot-otot Qin Mu menggembung, dan pohon dunia membelah negeri asing dan menghantam telapak tangan Tuan Muda Ji Xiao yang terbelah oleh kapak. Namun, sosoknya lenyap, hanya menyisakan tangannya yang terpenggal. Detik berikutnya, ia muncul di langit luas yang dibentuk oleh negeri asing di belakang Qin Mu.
Senar sitar bergerak dan mengiris bagian belakang leher Qin Mu. Kepala Qin Mu melesat ke langit dan tiba-tiba meledak dengan keras, berubah menjadi bola ki yang kacau. Sebuah pedang kekacauan terbang keluar dari ki yang kacau dan mendarat di tangan Qin Mu. Sebuah kepala baru tumbuh dari leher Qin Mu, dan ketika kakinya terbelah, bab langit membelah langit meletus. Gukin tuan muda Ji Xiao terbang di sekelilingnya, dan senar gukin itu pun berhenti dimainkan. Dalam sekejap, langit dipenuhi negeri asing, berubah menjadi langit agung untuk melawan serangan Qin Mu. Keduanya saling bersilangan, dan darah menetes dari tubuh mereka. Ekspresi tuan muda Ji Xiao acuh tak acuh, dan ia memancarkan kekuatannya tanpa amarah. Jika ia bertarung dengan Qin Mu dan menahan diri, ia pasti akan dipukuli sampai mati oleh Qin Mu. Jika Qin Mu diberi kesempatan, ia pasti akan dibawa pergi atau bahkan dihancurkan oleh Qin Mu. Tiba-tiba, sudut mata tuan muda Ji Xiao berkedut, dan tatapannya tertuju pada Yang Mulia Yue yang menari tertiup angin di belakang Qin Mu. Yang Mulia Yue lah yang telah memainkan lagu sitar mendiang istrinya berkali-kali, mengganggu hati Dao-nya, dan menyebabkan banyak operasi di ibu kota Giok gagal. Tuan muda Ji Xiao pernah memerintahkan orang untuk membunuh Yang Mulia Yue, tetapi ia terus-menerus melarikan diri. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan saudara ketujuh? Bergandengan tangan dengan kami untuk melawan saudari kedua dan bahkan membawa wanita ini, hati saudara ketujuh tidaklah sederhana. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pikiran Qin Mu tak terkendali, membuat orang lain sulit memahami pikirannya. Misalnya, semua orang di ibu kota Giok berpikir bahwa Qin Mu akan bergandengan tangan dengan Tuan Tua Wuya untuk melawan ibu kota Giok dan menghentikan pasukan Dao Tuan Muda keempat. Tidak ada yang menyangka Qin Mu benar-benar datang ke ibu kota Giok dan bergandengan tangan dengan mereka untuk melawan Tuan Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji. Untuk menebak pikiran orang dengan otak aneh seperti Qin Mu, mereka hanya bisa membuat otak mereka seaneh Qin Mu. Tuan Muda Ji Xiao memiliki harga diri yang tinggi, jadi tentu saja dia tidak akan menurunkan levelnya sendiri. Namun, wanita ini harus disingkirkan. Tatapan Tuan Muda Ji Xiao berkedip, dan dia mengirimkan transmisi suara kepada Tuan Muda Ling Xiao. Pada saat itu, para kepala aula ibu kota Giok lainnya sedang dalam pertempuran sengit, dan para praktisi Dao tidak memiliki kekuatan tersisa. Hanya Tuan Muda Ling Xiao yang bisa membunuh Yang Mulia Yue saat Tuan Muda kedua Wuji bergerak. Singkirkan semua masalah di masa depan. Dia dan Qin Mu menggunakan jurus mematikan mereka satu demi satu, dan mereka berdua terluka dalam sekejap. Tuan Muda Ji Xiao melolong panjang, dan kekuatan kaisar meledak. Seni ilahi dalam musik sitar berubah menjadi ribuan negeri asing yang agung, dan sosoknya dapat muncul di mana saja di ribuan negeri asing yang agung kapan saja, layaknya kaisar agung dari ribuan alam semesta. Getaran senar sitar menyebabkan kemampuan ilahinya muncul dan menghilang secara misterius, membuatnya mustahil untuk dijaga. Ini adalah hasil dari kultivasi ranah Dao secara ekstrim. Domainnya tidak bisa lagi disebut domain, melainkan domain Dao. Sebuah domain akan muncul seiring dengan ranah Dao, dan akan ada domain sebanyak ranah Dao. Setelah berkultivasi hingga surga ke-36, domain ke-36 akan dicap ke dalam kehampaan tertinggi, dan itu akan menjadi surga agung. Namun, ranah Tuan Muda Ji Xiao berbeda dari yang lain. Teknik kultivasinya unik, dan Dao agungnya juga luar biasa. Ia dapat bertransformasi menjadi puluhan ribu ranah Dao, dan setiap ranah Dao bagaikan surga yang maha luas, hanya saja ranah Dao ini tidak memiliki pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Dan setiap ranah Dao berkaitan dengan kemampuan ilahi Dao agung yang berbeda. Dalam hal pencapaian teknik Dao, Tuan Muda Ji Xiao sama sekali tidak lebih lemah dari Tuan Muda Agung Tertinggi, Tuan Muda Wuji, dan Tuan Muda Ling Xiao. Bahkan, ia bahkan lebih unggul dari mereka. Untuk dapat mencapai prestasi di ranah tertentu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Tuan Istana Miluo, seseorang dapat disebut Tuan Muda. Dalam hal keterampilan Dao, Tuan Muda Ji Xiao telah mencapai prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Tuan Istana Miluo. Di puluhan ribu ranah Dao, Tuan Muda Ji Xiao menyerang Qin Mu dan Yang Mulia Yue hampir bersamaan. Tuan Muda Ling Xiao membunuh Yang Mulia Surgawi Yue hanyalah sampingan. Ia berharap bisa membunuh Yang Mulia Surgawi Yue secara langsung, ia ingin menyingkirkan musuh kuat yang bisa mengganggu hati taunya. Qin Mu membawa Yang Mulia Yu untuk membantai puluhan ribu wilayah berbeda dan mengeksekusi wilayah harta karun ilahinya secara ekstrim. Ia berdiri di pusat wilayah tersebut, dan kemanapun Tuan Muda Ji Xiao menyerang, ia dapat dengan mudah menghadapinya. Namun, kekuatan Tuan Muda Ji Xiao masih di luar dugaannya. Ketika alam seribu Dao Agung menyerbu wilayahnya bagaikan cermin yang menggantung di sekitarnya. Ada dunia-dunia berbeda di dalam cermin itu. Sosok Tuan Muda Ji Xiao muncul di ribuan dunia dan menyerangnya, menghancurkan wilayahnya. Yang lebih sulit lagi untuk dihalangi adalah seni ilahi yang digunakan Tuan Muda Ji Xiao untuk menyerang Yang Mulia Surgawi Yue, memaksanya untuk mengalihkan perhatiannya demi melindungi Yang Mulia Surgawi Yue. Luka-luka di tubuhnya semakin parah. Ketika para ahli seperti mereka bertarung, apalagi teralihkan,
Bahkan jika mereka tidak ceroboh, mereka masih bisa dibunuh oleh lawan. Melindungi Yang Mulia Surgawi Yue membuatnya sangat pasif. Tubuh jasmani Tuan Muda Zi Xiao hanyalah seseorang yang telah menjadi praktisi Dao di Istana Miluo, jadi prestasinya tidak tinggi. Namun, berkat sitar, kemampuannya bahkan lebih tinggi daripada Qin Mu. Yang Mulia Yue mengerutkan kening. Ia berdiri di belakang Qin Mu dan melihat semakin banyak luka di tubuhnya. Namun, Qin Mu tidak memintanya untuk bergerak, jadi ia hanya bisa bertahan. Tiba-tiba, Qin Mu mengangkat tangannya, dan lautan kekacauan yang menggantung di langit terbang di atasnya. Lautan kekacauan dan teratai tertingginya telah menekan jurang besar reruntuhan yang kembali dan berjaga-jaga terhadap Tuan Muda kedua. Namun, sepertinya ia tidak bisa melawan Tuan Muda Zi Xiao, jadi ia tidak punya pilihan selain memanggil kembali lautan kekacauan dan teratai tertingginya untuk kembali ke puncaknya. Di kejauhan, pertempuran antara Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Ling Xiao telah mencapai tahap kritis. Kecakapan bertarung Pak Tua Wuya sangat tinggi, dan jika Qin Mu tidak meminjam kekuatan sungai kekacauan, ia tidak akan menjadi tandingannya. Bahkan jika pihak lain memiliki tombak Dao di tangannya, Pak Tua Wuya masih menunjukkan kekuatan pohon dunia. Segala macam seni, jalan, dan mantra dewa muncul satu demi satu, melelahkan Tuan Muda Ling Xiao. Kekacauan, si bocah nakal itu telah memanggil kembali laut kekacauan dan teratai tertingginya. Sepertinya dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tatapan Pak Tua Wuya berkedip. Tanpa tekanannya, Tuan Muda Wuji bisa bergerak. Kali ini, aku akhirnya bisa menyingkirkan dua musuh besar, Istana Miluo dan kekacauan. Namun, saat ia memikirkan hal ini, langit istana leluhur tidak berubah sama sekali. Masih tenang. Tuan Muda Wuji tidak langsung bergerak seperti yang diharapkannya. Pak Tua Wuya panik. Tuan Muda Ling Xiao segera memanfaatkan kesempatan itu dan menembus akar pohon dunia. Ujung tombak berputar dan menembus kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, tiba di tengah alis Pak Tua Wuya. Pak Tua Wuya mundur berulang kali. Hatinya semakin gelisah, ia semakin yakin dengan pikirannya sendiri. Tuan Muda Wuji juga seorang penghujat. Dia menunggu aku dan Tuan Muda Ling Xiao menderita luka parah sebelum dia bergerak dan menghabisi kita dalam satu serangan. Hati Dao-nya tidak stabil, dan gerakannya langsung berantakan. Meskipun kultivasinya kuat, sebagian besar berasal dari praktisi Dao yang mengolah ranah Dao dan mempercayakannya pada kehampaan. Pak Tua Wuya sendiri tidak mengolah ranah Dao untuk meningkatkan hati Dao-nya. Hal ini juga menyebabkan hati Dao-nya tidak mampu mengimbangi kemampuannya. Sebenarnya, Qin Mu telah lama menyadari hal ini. Luka di tubuh Pak Tua Wuya semakin parah, dan ia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Ia hampir dipaksa keluar dari ibu kota Giok, dan ia segera berteriak, "Kekacauan, tukarkan dengan lawan." Qin Mu menarik laut kekacauan dan teratai tertingginya, dan auranya melonjak tajam. Ia mengaktifkan lonceng banjir semesta, yang terus berfluktuasi, menghalangi semua seni ilahi yang meledak dari berbagai domain Dao Tuan Muda Zi Xiao. Di belakangnya, aula kekacauan terbentang, dan pohon dunia berakar di 16 sungai kekacauan. Buah Dao dan bunga Dao bersinar terang, dan kekuatan mengalir deras tanpa henti. Mereka akhirnya menghalangi serangan Tuan Muda Zi Xiao. Pak Tua Wuya menerkam, dan akar pohon dunia menari-nari seperti 10.000 naga. Akar-akar itu terjalin dan menusuk ke berbagai domain Dao Tuan Muda Zi Xiao. "Aku akan urus Tuan Muda Zi Xiao, kau urus Ling Xiao." "Baiklah." Qin Mu merindukannya dan bertemu Ling Xiao yang sedang menerjang. Pak Tua Wuya langsung berteriak getir di dalam hatinya. Seni ilahinya sangat luas, dan jumlah seni, jalur, dan keterampilan ilahi yang dikuasainya jauh melampaui Zi Xiao. Namun, ketika ia bertabrakan dengan Zi Xiao, ia segera menyadari bahwa meskipun ia memiliki banyak seni, jalur, dan keterampilan ilahi, namun, tingkat kehebatannya jauh lebih rendah daripada Zi Xiao, dan tak terhitung akar pohon dunia langsung terpotong oleh Zi Xiao. Di sisi lain, Qin Mu juga menderita kerugian besar saat bertarung melawan Tuan Muda Ling Xiao. Tombak Dao Tuan Muda Ling Xiao menusuk lonceng banjir alam semestanya berkali-kali, menembusnya dan melemahkan kekuatan harta karunnya. Qin Mu melawan Zi Xiao dan Pak Tua Wuya melawan Ling Xiao awalnya adalah pilihan terbaik. Sekarang setelah mereka bertukar lawan, keunggulan mereka hancur total. Qin Mu dan Pak Tua Wuya berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan luka di tubuh mereka semakin parah. Pada saat itu, sepasang mata besar tiba-tiba muncul di langit istana leluhur dan menatap pertempuran yang terjadi di kota dengan penuh minat. Sepasang mata itu semakin rendah, hampir menekan langit istana leluhur. Aurasi lemah. Sosok Tuan Muda Wuji muncul di langit, dan teratai-teratai lubang runtuhan di belakangnya berdiri tegak di 16 jurang besar lubang runtuhan. Ia terkekeh dan berkata, "Ketiga, keempat, ketujuh, dan Wuya, tubuh kalian dipenuhi aura orang lemah." Di belakangnya, rantai yang dibentuk oleh simpul merah menguncinya, tetapi rantai itu tidak lagi mampu menekan kultivasinya. "Biarkan aku mengantar kalian semua pergi." Tuan Muda Wuji tertawa terbahak-bahak. Teratai-teratai reruntuhan yang kembali menyatu satu sama lain,
dan jurang-jurang besar dari reruntuhan yang kembali itu benar-benar saling melahap, tampak seperti akan berubah menjadi jurang besar. Di belakangnya, tali dan rantai merah meledak dengan keras, dan tali serta rantai merah yang ditinggalkan Qin Mu dengan cepat hancur. Adapun segel lainnya, hampir setengahnya telah dipatahkan oleh lelaki tua Wuya. Pada saat ini, Tuan Muda Wuji tak terbendung lagi. Minggir! Qin Mu, Tuan Muda Ling Xiao, dan Tuan Muda Ji Xiao tiba-tiba berteriak serempak. Seni ilahi dari 3 orang yang sedang membunuh tiba-tiba berubah arah dan menyerang Pak Tua Wuya bersama-sama. Pak Tua Wuya tidak menyangka hal ini, jadi bagaimana ia bisa menahan serangan gabungan dari ketiga Tuan Muda itu? Dalam sekejap, Pak Tua Wuya ditindas oleh mereka bertiga. Korbankan Wuya! Mereka bertiga berteriak serempak, dan Pak Tua Wuya beserta seluruh pohon dunia dieksekusi oleh ketiga Tuan Muda itu, terbang menuju jurang merah agung pamungkas di angkasa. Pikiran Pak Tua Wuya menjadi kosong. Pak Tua Wuya segera tersadar. Akar-akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya bagaikan tombak yang menusuk dari langit, menembus bumi istana leluhur. Akar-akarnya pun tak terhitung jumlahnya menjalar ke segala arah, menembus keempat dinding segel istana leluhur. Ia dan Tuan Muda Wuya adalah 2 sosok yang saling bertolak belakang, saling menahan. Keduanya merupakan substansi alami dan sulit, tetapi keduanya merupakan sisi berlawanan dari koin yang sama. Dalam kesengsaraan kehancuran di masa lalu, pohon dunia telah berakar di kesengsaraan kehancuran. Pak Tua Wuya akan selalu mengambil inisiatif untuk menghindari jurang besar reruntuhan yang kembali agar tidak bertabrakan dengannya karena ia tahu jurang besar reruntuhan yang kembali dapat menghancurkan kekuatannya sendiri. Jika ia dikirim ke reruntuhan yang kembali oleh Qin Mu, Tuan Muda Ling Xiao, dan Tuan Muda Ji Xiao, kultivasi dan kemampuan mereka akan terus-menerus rusak, dan mereka bahkan mungkin binasa bersama. Yang Mulia Surgawi Yun telah membunuh klon Tuan Muda Wuji, dan Lan Yutian Su Shenghua telah membunuh Kaisar Permaisuri dan Permaisuri. Keduanya menggunakan metode yang serupa. Namun, metode yang mereka gunakan adalah menjebak klon Tuan Muda Wuji dan Kaisar Permaisuri di kehampaan pamungkas, sehingga tidak intens. Klon Tuan Muda Wuji dan Kaisar Permaisuri punya waktu untuk melarikan diri. Yang Mulia Surgawi Yun telah menggunakan nyawanya untuk meninggalkan klon Tuan Muda Wuji, menunda waktu bagi Tuan Muda Wuji untuk melarikan diri. Lan Yutian dan Su Shenghua telah menggunakan seni reinkarnasi ilahi mereka untuk membiarkan Kaisar Permaisuri dan Kaisar Permaisuri hidup. Namun, jika mereka langsung memasukkan tubuh asli Pak Tua Wuya ke dalam jurang pamungkas, maka peleburan dan pemusnahan yang akan dihasilkan akan sangat mengerikan. Akar pohon dunia menembus tanah istana leluhur dan mengebor ke dalam tanah. Bumi segera bergemuruh dan berguncang, dan banyak gunung ilahi muncul dari tanah. Di sisi lain, akar pohon dunia menembus keempat dinding istana leluhur dan mengalami kejadian aneh. Bahkan sebelum akar pohon dunia menyentuh keempat dinding istana leluhur, sinar cahaya memancar, dan segala macam seni ilahi yang aneh dan kuat menyapu bersih akar pohon dunia. Pada saat yang sama, Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Ji Xiao mengangkat pohon dunia dan memotong akar pohon dunia yang telah mencapai tanah istana leluhur, mengirim pohon dunia ke jurang maut yang dalam. Mereka berdua juga menyadari fenomena aneh di keempat dinding istana leluhur pada saat yang sama, dan hati mereka bergetar. Keempat dinding itu adalah dinding tak terbatas yang digunakan Qin Mu untuk melipat paksa istana leluhur dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Qin Mu mengubah geografi pegunungan dan sungai, bahkan mencap dao agungnya. Ia memperkuat keempat dinding dan menyegelnya terus-menerus, berharap dapat menjebak semua orang di sini dan mencegah mereka mengganggu dunia luar. Namun, semua orang tahu bahwa istana leluhur terlalu besar. Dengan kemampuan Qin Mu, ia bisa menyegelnya, tetapi ia jelas tidak bisa mengubahnya menjadi harta karun. Itu karena membutuhkan terlalu banyak energi, terlalu banyak kebijaksanaan, terlalu banyak kekuatan sihir, dan waktu yang sangat lama. Qin Mu tidak memiliki waktu yang begitu lama, begitu banyak energi, dan begitu banyak kekuatan sihir. Ia juga tidak memiliki kebijaksanaan yang begitu besar, sehingga mustahil baginya untuk memurnikan istana leluhur menjadi harta karun. Namun, cahaya yang memancar dari keempat dinding istana leluhur memaksa akar pohon dunia mundur, membuat hati mereka mencelos. Qin Mu telah melakukan segala macam hal yang mereka pikir tidak bisa dilakukan Qin Mu. Sekarang, istana leluhur sudah menunjukkan tanda-tanda akan dimurnikan menjadi harta karun oleh Qin Mu. Jika istana leluhur sepenuhnya dimurnikan menjadi harta karun, seberapa besarkah harta karun ini dan seberapa mengerikankah kekuatannya? 7 tua adalah ancaman besar. Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Ji Xiao saling berpandangan dan diam-diam memahami. Dengan ledakan dahsyat yang mengguncang dunia, Pak Tua Wuya dan pohon dunia didorong ke jurang maha dahsyat di langit oleh mereka bertiga. Dibandingkan dengan Tuan Muda Wuji, mereka memang memiliki aura lemah. Namun, dengan kerja sama mereka bertiga dan Pak Tua Wuya, mereka pasti bisa melawan Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji. Mereka bertiga mengikuti dari dekat pohon dunia dan Pak Tua Wuya, lalu jatuh ke dalam jurang besar reruntuhan yang kembali. Qin Mu mengangkat tangannya,
dan daun teratai yang menjulang tinggi bagaikan langit, menghalangi jalan masuk ke reruntuhan yang kembali. Bulan surgawi yang mulia juga mengikutinya dan melihat sekeliling dengan saksama. Ia tak berani lengah sedikit pun. Saat Patwa Wuya dan pohon dunia jatuh ke dalam jurang besar, kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan saling memusnahkan, menyebabkan kehancuran yang luar biasa dahsyat di laut kekacauan reruntuhan yang kembali. Patwa Wuya dan Tuan Muda Wuji menjerit hampir bersamaan. Mereka bergegas maju mundur di reruntuhan yang kembali, membuat jurang besar reruntuhan yang kembali menjadi sangat tidak stabil. Cabang dan akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya menjulur ke segala arah. Beberapa terjun ke laut kekacauan untuk menyerap kekuatan kekacauan, sementara yang lain menusuk dinding jurang besar reruntuhan yang kembali, menyebabkan batu-batu kekacauan di sana runtuh dan jatuh ke laut. Patwa Wuya dan Tuan Muda Wuji saling menyerang hampir bersamaan. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa hanya dengan saling menyingkirkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya dengan begitu, mereka tidak akan hancur jiwa dan raga bersama. Tuan Muda Ling Xiao, Tuan Muda Zi Xiao, dan Qin Mou melesat ke langit dan menyerang mereka berdua. Mereka memblokir pintu masuk lubang runtuhan secara bersamaan, membuat mereka berdua mustahil untuk melarikan diri. Jurang runtuhan besar telah menjadi tanah para binatang buas yang terperangkap, dan ketiga belah pihak terlibat dalam pertempuran yang kacau. Ada seni ilahi lubang runtuhan hitam pekat di mana-mana di jurang besar, melahap segalanya. Rambut putih Tuan Muda Wuji berkibar tertiup angin, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi seni ilahi tersebut. Ia berkata dengan tegas, ketiga, keempat, dan ketujuh, bagaimana kalian akan menjawab guru karena telah menyakiti sesama murid kalian? Niat membunuh Tuan Muda Ling Xiao melonjak. Tombak daunnya menembus lubang runtuhan dan melesat keluar dari lubang, mengarah langsung ke tengah alis Wuji. Ia berkata dengan dingin, kakak kedua, apa kau tidak tahu siapa yang membunuh Janji? Tuan Muda Wuji menghindari tombak itu. Tiba-tiba, panggung teratai di bawah kakinya bergetar. Sehelai daun teratai terbang dan melilitnya dengan suara desisan. Tuan Muda Ling Xiao benar-benar tertimpa daun teratai dan berubah menjadi kabut darah. Ketika daun teratai itu terbuka, yang terlihat hanyalah tumpukan tulang patah dan tombak Dao Ling Xiao. Tubuh jasmani Tuan Muda Ling Xiao sangat luas bak maha agung, sehingga ia jauh dari mampu melawan praktisi sekuat Wuji. Tuan Muda Ling Xiao telah kehilangan kekuatan sihir dan tubuhnya, dan hanya dengan satu gerakan, ia telah mati. Qin Mu menunjuk dengan jarinya, dan seni ilahi yang tak mudah pun meledak. Sebelum kabut darah dan tulang patah ditelan lautan kekacauan, Tuan Muda Ling Xiao berdiri tegak di atas daun teratai. Tuan Muda Wuji berteriak dengan marah, dan akar teratai tiba-tiba terbang keluar dari lautan kekacauan. Ada 16 lubang pada akar teratai itu, dan aliran udara dari lubang-lubang itu melesat ke arah Qin Mu. Tubuh Qin Mu meleleh dan dengan cepat berubah menjadi sepotong tulang putih. Setelah itu, tulang putih itu pun hancur berkeping-keping oleh aliran udara aneh yang keluar dari lubang-lubang di akar teratai. Setelah angin malapetaka ini berlalu, Qin Mu lenyap sepenuhnya. Kematian Zanji tidak ada hubungannya denganku. Tuan Muda Wuji membunuh Tuan Muda Ling Xiao dan Qin Mu secara berurutan, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Ia berkata dengan tegas, jika aku yang melakukannya, mengapa aku harus menyembunyikannya? Seni ilahi Tuan Muda Zi Xiao dan Pak Tua Wuya mendarat di tubuhnya. Tuan Muda Zi Xiao baik-baik saja, tetapi serangan Pak Tua Wuya membuatnya muntah darah. Tuan Muda Wuji mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh mereka berdua. Jika kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, aku akan membunuh kalian berdua. Bagaimanapun, aku berencana untuk membunuh kalian berdua juga. Tiba-tiba, lautan kekacauan bergetar, dan sebuah aula kekacauan muncul dari laut. Aula itu terbuka lebar, dan Qin Mu melangkah keluar. Dia mengangkat tangannya untuk membawa Yang Mulia Surgawi Wei dan berkata, masuklah ke aula saya. Tuan Muda Wuji menjentikan jarinya, dan tubuh fisik praktisi Dao di bawah kendali Tuan Muda Zi Xiao bergetar. Biji teratai memasuki tubuhnya satu demi satu, menciptakan lubang berdarah. Biji teratai berkembang pesat di tubuhnya, berakar dan bertunas. Tuan Muda Zi Xiao tercabik-cabik, dan akar bunga teratai langsung menyerap semua energi di tubuhnya. Seni ilahi yang tidak mudah. Qin Mu menyembunyikan Yang Mulia Yue dengan baik dan menunjuk lagi. Seni ilahi yang tidak mudah meledak, dan bunga teratai yang telah berakar dan bertunas di tubuh Tuan Muda Zi Xiao dengan cepat menyusut kembali. Dalam sekejap, mereka kembali menjadi biji teratai, dan tubuh Tuan Muda Zi Xiao yang terbelah segera pulih, ia memetik sitar, dan suara sitar meledak. Puluhan ribu domain Dao menebas ke arah Wuji seperti ribuan bilah tajam. Tuan Muda Wuji melawan sekuat tenaga, tetapi ia masih bersikap angkuh puluhan kali. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan hampir menggenggam kekuatan 16 kesengsaraan penghancur untuk meledak. Ketika Pak Tua Wuya ditangkap oleh telapak tangannya, ia sudah terkoyak-koyak di udara. Tuan Muda Ling Xiao menusukkan tombaknya ke jantungnya dari belakang. Wuji menggertakkan giginya, dan rambut peraknya menari-nari di udara.
Rambut perak yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh Tuan Muda Ling Xiao dan mengirisnya berkeping-keping dengan suara desisan. Wuji sekuat itu? Mata Qin Mu terbelalak dan mata vertikal di antara alisnya terbuka. Ia melangkah maju dan mengeksekusi simpul tali merah yang belum sepenuhnya disempurnakan di punggung Wuji. Yue, potong tali merah ke-6. Awalnya ia berpikir bahwa selama pohon dunia dan Pak Tua Wuya jatuh ke jurang lubang runtuhan yang besar, ia akan dapat merusak kultivasi dan kemampuan Tuan Muda Wuji secara signifikan. Setelah itu, ia akan berada di bawah belas kasihan mereka. Saat itu, Qin Mu hanya perlu meminta Yu Tianzun untuk mengganggu Tuan Muda keempat dan memaksa Tuan Muda ketiga kembali setelah mereka melukai Wuji dan Wuya dengan parah. Ia kemudian akan dapat membeli kedamaian abadi selama puluhan ribu tahun waktu pengembangan. Namun, yang tidak ia duga adalah meskipun Pak Tua Wuya dan pohon dunia memasuki jurang maut, kultivasi dan kemampuan Wuji akan terus terkuras. Meskipun simpul merah belum sepenuhnya disempurnakan, Tuan Muda Wuji masih mampu menekan dan menghajar mereka. Ini membuatnya tak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terakhirnya. Di aula kekacauan, Yang Mulia Yue buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat jaring tali merah di satu-satunya pintu masuk jurang maut yang terhalang oleh daun teratai Qin Mu. Jaring itu dibentuk oleh 5 tali merah, tetapi ada tali merah ke-6 yang tidak ikut serta dalam jaring tersebut. Hatinya sedikit tergerak, lalu ia mengangkat sitarnya dan melambaikannya di depan aula. Seni ilahi ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya melesat maju, dan di saat berikutnya, tali merah ke-6 terpotong. Jika tali merah ke-6 ditarik, simpulnya akan terlepas, dan Tuan Muda kedua Wuji akan bebas. Namun, jika tali merah ke-6 terpotong, kekuatan simpul merah akan meledak sepenuhnya. Penguasa Istana Miluo tidak tega membunuh muridnya sendiri, jadi dia memberi Wuji kesempatan untuk hidup, berharap dia akan bangun. Tali merah ke-6 telah mengendalikan kekuatan simpul tali merah untuk menjaga keseimbangan. Bulan suci surgawi memotong tali merah itu, dan di pintu masuk jurang besar reruntuhan yang kembali, daun teratai Qin Mu tiba-tiba patah dan hancur, berubah menjadi abu. Sebuah tangan merah tua raksasa turun dari langit, menekan lautan yang kacau, membuatnya tenang. Tekanan pada semua orang di permukaan laut meningkat drastis, dan mereka semua mengeluarkan erangan teredam saat mereka memaksa diri untuk menstabilkan tubuh mereka. Qin Mu menggunakan seni ilahi yang tidak mudah untuk menyelamatkan Tuan Muda ketiga Ling Xiao dan Pak Tua Wuya. Ia mundur selangkah melawan tekanan yang dibawa oleh segel Master Istana Miluo, menghalangi bulan suci surgawi di aula kekacauan. Telapak tangan merah mendarat, dan Tuan Muda Wuji menerima pukulan itu langsung. Guru, aku sudah merusak sebagian besar segelmu, jadi kau tak bisa berbuat apa-apa padaku. Seni ilahi MU telah berlalu, dan seni ilahiku adalah esensi alam semesta. Ketika telapak tangan itu mengenainya, wajah Tuan Muda Wuji menunjukkan ekspresi tak percaya. Darah menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, hidung, dan hidungnya, dan singgasana teratai di bawah kakinya hancur berkeping-keping dengan suara dentuman keras. Laut kekacauan primal terbelah dan menelannya bulat-bulat. Telapak tangan Tuan Istana Miluo menekannya, mengirimnya ke kedalaman laut kekacauan primal yang tak berdasar. Di jurang besar lubang runtuhan, sebuah gangguan dahsyat terpancar. Seharusnya itu disebabkan oleh telapak tangan Tuan Istana Miluo yang mendarat di dasar laut. Pak Tua Wuya memeluk pohon dunia, dan tubuhnya bergoyang seperti daun tertiup angin di bawah benturan keras itu. Wajahnya menampakkan ekspresi tidak percaya. Ketika Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Ji Xiao melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa merasakan kekaguman yang tak terhingga di hati mereka. Segel simpul tali merah bisa digunakan seperti ini? Qin Mu sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Di antara semua orang yang hadir, dialah yang paling memahami segel simpul tali merah, tetapi bahkan dia belum sepenuhnya memahami perubahan segel ini. Ketika kekuatan seni ilahi Tuan Istana Miluo meledak, dia benar-benar tercengang. Segala macam perubahan pada segel simpul tali merah langsung membanjiri pikirannya. Guru, kau tidak membunuhku. Hehehe. Laut kekacauan terbelah, dan rambut acak-acakan Tuan Muda Wuji terangkat dari bawah laut, dia berkata dengan niat membunuh, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan bisa keluar hidup-hidup. Aku akan sepenuhnya menghapusmu dari seluruh sejarah zaman ke-16. Aku akan membuatnya sehingga substansi sepertimu tidak pernah ada sebelumnya. Ekspresi Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Ji Xiao berubah drastis, dan mereka masing-masing mengaktifkan senjata dao mereka, bersiap untuk bertempur. Tuan Muda Wuji telah sepenuhnya melepaskan diri dari segel Tuan Istana Miluo. Qin Mu tiba-tiba tersenyum. Kakak kedua, kenapa kau harus menahannya dengan kuat? Kau tahu kau tidak bisa menakuti kami. Tuan Muda Wuji menoleh dan menatapnya tajam. Ekspresi Qin Mu tidak berubah, dan mata vertikal di tengah alisnya memancarkan cahaya dao yang samar. Kau tahu, katanya lembut. Aku bisa melihat menembus laut kekacauan. Segala sesuatu yang terjadi di dasar laut tidak bisa disembunyikan dari mataku. Tuan Muda Wuji terbentur dan muntah darah. Napasnya terhenti. Dia memang menderita luka yang sangat serius.
Dia dan Wuya hampir menghancurkan segel tali merah milik Master Istana Miluo, tetapi ketika kekuatan yang tersisa meledak, dia masih terluka parah. Mata vertikal Qin Mu di tengah alisnya melihat semua yang terjadi di dasar laut yang kacau dengan jelas. Tuan Muda Wuji telah terhempas ke dasar laut oleh sisa kekuatan segel tali merah milik Master Istana Miluo. Kekuatan telapak tangan itu hampir menghancurkan Tuan Muda Wuji. Wuji menggunakan segala cara untuk melawan, tetapi semuanya sia-sia. Serangan Master Istana Miluo hampir melenyapkan seluruh tubuhnya. Perubahan segel simpul tali merah tidak sesederhana segel. Perubahan rune di dalamnya sangat luar biasa. Hampir setiap rune di dalam simpul tersebut tercetak pada setiap rune Ki Vital Wuji dengan kuat menekan kultivasinya. Jika simpul merahnya tidak hampir aus, segel kepala istana-istana Miluo pasti telah memusnahkan kultivasi Wuji dan membunuhnya secara langsung. Justru karena Qin Mu telah melihat kejadian ini, ia berani begitu yakin. Jika tidak, ia pasti akan meninggalkan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat di sini dan berbalik untuk pergi saat itu juga. Kepala istana-istana Miluo tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 di 16 era alam semesta. Seni ilahinya bisa dikatakan tak terukur. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia saat masih hidup. Tatapan Tuan Muda Ji Xiao dan Tuan Muda Ling Xiao tertuju pada Wuji, dan mata mereka berbinar. Kesempatan mereka akhirnya tiba. Jika mereka bisa menyingkirkan Tuan Muda Wuji dan Pak Tua Wuya, itu sudah cukup bagi mereka untuk turun. Jika mereka bisa menahan Qin Mu di sini, mereka tidak akan memiliki perlawanan lagi. Yang Mulia Surgawi Wei sedikit gugup. Ia melihat sekeliling, mengamati ekspresi dan gerakan halus semua orang, mencoba mencari peluang untuk menyerang. Pada saat itu, pohon dunia dan lubang pembuangan masih saling memusnahkan. Kemampuan Pak Tua Wuya terus menurun, dan aura Tuan Muda Wuji juga semakin melemah. Namun, Qin Mu tidak membiarkannya bergerak, yang membuatnya merasa gelisah. Semua orang di jurang kehancuran besar itu tidak bergerak. Hanya riak-riak mengerikan yang meletus ketika pohon dunia dan lubang kehancuran saling memusnahkan yang menimbulkan malapetaka. Tiba-tiba, suara sitar perlahan terdengar. Di sekitar Tuan Muda Ji Xiao, ribuan negeri asing yang lebih besar muncul sekali lagi, berubah menjadi surga agung yang suci dan hikmat. Tuan Muda Ling Xiao mengangkat tombak daonya dan menusukkannya ke laut kekacauan. Tombak itu seperti jarum dewa yang menstabilkan riak-riak laut kekacauan. Pak Tua Wuya berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan pohon dunia, mencoba menstabilkan tren pohon dunia dan lubang kehancuran yang saling memusnahkan. Di antara semua orang, dialah yang paling menderita. Puncaknya adalah di akhir zaman ke-16. Pada saat itu, terdapat banyak praktisi Tao, tak terhitung jumlahnya. Itu juga merupakan masa ketika ia berada di puncak kekuatannya. Ia tak tertandingi. Namun, ketika ia tiba di zaman ke-17, ia tidak menyangka Tai akan menyelinap dan merasuki Tai dari zaman ke-17. Tai langsung menebas tubuh utamanya dengan kapak dan membakar habis api ketenangan yang membara. Setelah kebangkitannya, pohon dunia tidak pernah pulih ke puncaknya. Kultivasinya saat ini bahkan tidak mencapai 1% pun dari puncaknya. Jika ia mati di sini, itu akan terlalu pengecut. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Daun teratai yang digunakan Qin Mu untuk menyegel pintu masuk Great Abyss telah dihancurkan oleh simpul merah Master Istana Miluo, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Qin Mu dan yang lainnya tidak bergerak, jadi ia juga tidak berani bergerak. Pada saat itu, siapapun yang melakukan gerakan pertama dapat dikepung dan diserang oleh yang lain. Tuan Muda Wuji menekan luka-lukanya dan melihat sekeliling, lalu mencibir, jika guru tidak bisa membunuhku, maka jangan pikirkan itu. Kalian semua berpikir guru bisa menyingkirkanku setelah melukaiku parah dan mengorbankan si tua bangka, Wuya, sungguh mimpi musim semi dan musim gugur. Tidakkah kau terlalu meremehkanku? Di bawah kakinya, singgasana teratai yang hancur muncul sekali lagi. Ia berputar terus-menerus dan menyusun kembali dirinya. Daun-daun teratai yang hancur di permukaan laut juga dipulihkan sekali lagi. Tombak dao di tangan Tuan Muda Ling Xiao yang menekan lautan kekacauan primal bergetar terus-menerus. Sebagian tombak itu tidak mampu menekan lautan kekacauan primal, dan ekspresinya pun berubah serius. Bahkan jika Tuan Muda Wuji terluka parah, ia masih memiliki kekuatan yang tak terjangkau. Tuan Muda Zixia melambaikan tangannya dan meletakkannya di sitarnya. Ujung sitar terbuka dengan bunyi, da, memperlihatkan gagang pedang. Tuan Muda Zixia memegang gagang pedang dengan tangannya, dan urat-urat di punggung tangannya menyembul keluar. Sitar adalah senjata dao mendiang istrinya, dan pedang di dalam sitar adalah senjata daonya. Setelah ia menjadi Tuan Muda keempat Istana Miluo, karena merindukan mendiang istrinya, ia terus menyempurnakan senjata dao istrinya. Kekuatan sitar telah lama melampaui kekuatan bertahun-tahun yang lalu. Namun, senjata yang paling cocok untuknya tetaplah pedang di dalam gukin, pedang di dalam gukin. Itu adalah senjata yang ia gunakan untuk mencapai dao ketika ia menjadi Kaisar Agung Alam Semesta, menekan sejarah panjang alam semesta. Qin Mu menarik napas panjang, dan hati yang mulia Yue tergerak.
Ia buru-buru minggir dan melihat cahaya buah dao menembus kekacauan di aula kekacauan di belakangnya, menerangi aula tersebut. Yang Mulia Yue menoleh ke belakang, dan ia melihat rantai dao terjalin di dalam buah dao, menerangi pohon dunia Qinmu dengan sangat terang. Di pohon dunia, jejak ribuan daun mengalir tanpa henti. Dao agung bagaikan seekor naga, bertransformasi menjadi jejak daun dan cabang. Mu juga telah menggunakan semua metodenya. Hati Yang Mulia Yue mencelos. 3 buah dao dan 3 bunga dao milik Qinmu memancarkan fenomena aneh berupa 16 sungai panjang kekacauan yang mirip dengan 16 sungai panjang di aula kekacauan. Ini adalah ranah dao surgawi ke-36 milik Qinmu, tetapi belum sepenuhnya sempurna. Lonceng banjir semesta adalah ranah dao surgawi ke-35 milik Qinmu. Ia telah mengolahnya 3.000 tahun yang lalu, tetapi Qinmu telah menghabiskan lebih dari 3.000 tahun di ranah dao surgawi ke-36, dan itu baru dalam bentuk awalnya, ia belum sepenuhnya mengolah ranah ini. Di ranah dao surgawi ke-35, Su Shenghua, Lan Yutian, Kaisar Pendiri, awal tertinggi, dan yang lainnya telah banyak membantu Qinmu. Namun, ketika ia mencapai ranah dao surgawi ke-36, bahkan makhluk seperti Su Shenghua dan Lan Yutian tidak dapat membantunya sedikit pun, ia hanya dapat memahaminya sendiri secara perlahan. Qinmu bahkan merasa bahwa tingkat alam dao ini mungkin mengharuskannya kembali ke masa lalu dan mengalami 16 zaman semesta sebelum ia dapat menyelesaikannya. Namun, seni ilahi yang terkandung dalam alam dao surgawi ke-36 sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Qinmu siap menggunakan jurus ini, yang menunjukkan bahwa ia tidak cukup percaya diri untuk menghadapi situasi saat ini. Jurus ini belum matang, jadi jika ia menggunakannya dengan gegabah, kemungkinan besar pihak lain akan mematahkannya dan menempatkannya dalam posisi pasif. Patua Wuya mengambil segenggam air kekacauan untuk membersihkan noda darah di wajahnya, memecah keheningan. Wajahnya tidak lagi ramah dan bersahabat seperti sebelumnya, dan ada aura hijau di wajahnya. Ia mencibir dan berkata, Wuji, kita hanya punya satu cara, dan cara itu adalah membunuh mereka semua. Setelah itu, aku akan meninggalkan Xin Hoi, dan kau juga bisa melarikan diri. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tuan Muda Wuji telah membuat gerakan berani. Lautan kekacauan primordial bergolak, mengguncang tangan Tuan Muda Ling Xiao hingga gemetar. Tombak dao tak mampu menahan lautan kekacauan primordial ini. Tuan Muda Ling Xiao melompat tinggi dan berputar di udara. Ia menghunus tombak dao dan mengayunkannya ke arah Wuji. Pada saat yang sama, Tuan Muda Zi Xiao menghunus pedang di sitarnya. Suara sitar bergema dan terbang di sekelilingnya. Dalam sekejap, sosoknya yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat di mana-mana di surga agung negeri asing, menusuk Wuji dari segala arah. Di sisi lain, Patua Wuji berteriak keras. Ia tak peduli apakah pohon dunia akan rusak atau tidak, dan ia menusukkan akar yang tak terhitung jumlahnya ke lautan kekacauan. Hantu buah yang tak terhitung jumlahnya muncul di pohon dunia, dan sosok Patua Wuji melayang di antara mereka. Ia merentangkan tangannya, dan cabang-cabang pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya langsung berubah menjadi lengan. Pohon dunia bagaikan monster dengan lengan yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing tangannya melancarkan seni ilahi untuk menyerang Ling Xiao, Zi Xiao, dan Qinmu. Pada saat itu, Qinmu melangkah maju sambil menghadapi ribuan seni ilahi. 16 sungai kekacauan berputar di sekitar tubuhnya, dan ruang dan waktu tanpa batas pun muncul. Seni ilahi Patua tanpa batas melewati 16 sungai kekacauan, dan mereka lenyap ke dalam waktu dan alam semesta tanpa batas. Seni ilahinya tidak benar-benar menghilang. Sebaliknya, seni ilahi tersebut terus melintasi ruang dan waktu. Beberapa mungkin mencapai sisi Qinmu di saat berikutnya, sementara yang lain mungkin membutuhkan ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun untuk mencapai sisinya. Ada juga seni ilahi yang mungkin membutuhkan miliaran tahun atau bahkan ratusan miliar tahun untuk mencapai sisi Qinmu. Pada saat itu, akan menjadi masalah apakah Patua Wuya ada di sana atau tidak. Ini adalah salah satu penggunaan menakjubkan dari surga ke-36 alam Dao Qinmu. 16 sungai panjang kekacauan bersilangan di sekitar Qinmu, membentuk lingkaran-lingkaran besar. Lingkaran-lingkaran ini bukanlah lingkaran sempurna, tetapi cukup untuk memblokir semua serangan. Bisa dikatakan mereka kebal terhadap semua mantra. Di samping Tuan Muda Wuji, daun-daun teratai menjulang seperti hutan daun teratai, menghalangi langkah kaki mereka bertiga. Di tengah hutan terdapat Tuan Muda Wuji dan 16 platform teratai tingkat jalur. Tuan Muda Wuji melambaikan lengan bajunya, dan laut kekacauan pun membubung ke langit, menggantung terbalik. Qinmu, Ling Xiao, dan Zi Xiao menyerbu ke dalam hutan daun teratai, dan serangan terkuat mereka pun meledak. Cahaya pedang Tuan Muda Zi Xiao adalah yang tercepat, melesat dari segala arah, meratakan hutan daun teratai dan memotongnya. Roda tombak panjang Tuan Muda Ling Xiao turun dan menghantam puncak kepala Wuji. Cahaya dari platform teratai di bawah kaki Wuji bersinar terang dan membentuk 16 lapisan pertahanan, membekukan surga ungu di negeri asing yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya mustahil baginya untuk menembus pertahanan platform teratai. Namun, pada saat berikutnya, 16 sungai kekacauan Qinmu menembus pertahanan platform teratai tingkat 16, memungkinkan tombak Tuan Muda Ling Xiao menghantam puncak kepala Wuji. Tuan Muda Ling Xiao juga segera mengendalikan pedang daonya untuk menyerang platform teratai. Wuji hancur berlumuran darah oleh tombak itu. Ia meraih tangkai daun teratai dan menusukkannya ke dada Ling Xiao. Tangannya yang lain meraih ujung tombak dan mengayunkan Ling Xiao ke arah Qinmu. Qinmu dan Ling Xiao terlempar mundur.
Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh Wuji dari segala arah. Tiba-tiba, lautan kekacauan yang menggantung terbalik di langit menghancurkan negeri asing yang tak terhitung jumlahnya, surga yang agung, berkeping-keping. Tuan muda Zi Xiao terhuyung dan terbang keluar untuk memperlihatkan tubuh aslinya, yang ditekan ke tubuhnya oleh lautan kekacauan. Sepotong simpul akar teratai terbang keluar dari laut dan berhembus di udara. Tuan muda Zi Xiao tampak seperti akan berubah menjadi abu. Qin Mou menstabilkan tubuhnya dan 16 sungai panjang mengalir keluar untuk melindungi Zi Xiao. Aliran udara dari 16 lubang simpul akar teratai masih melewati sungai panjang dan menembus tubuh tuan muda Zi Xiao. Luka-luka di tubuhnya berkilauan dari depan ke belakang, dan darah menyembur keluar dari luka-luka itu. 32 pilar darah bermekaran di udara, bagaikan bunga teratai. Tuan muda Ling Xiao kembali menyerang dan beradu langsung dengan Wuji. Bayangan tombak berputar-putar di sekitar tubuh Wuji, tetapi tidak mampu menembus pertahanan Wuji. Setiap serangan tombaknya akan menghadapi jurus pamungkas mini. Ujung tombak itu menembus jurus pamungkas, dan mata Wuji bersinar terang. 2 pilar cahaya gelap bersinar, satu di tubuhnya dan yang lainnya di tombak Dao. Ling Xiao memuntahkan seteguk darah dan terlempar mundur. Tombak itu bengkok, dan hampir terpelintir menjadi lingkaran. Tubuh tombak itu dipenuhi jejak erosi. Tubuhnya yang agung dan agung juga hampir runtuh di bawah cahaya-cahaya hitam. Qin Mu telah mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah untuk menyelamatkan Ling Xiao, tetapi ketika ia baru saja menyelamatkan Ling Xiao, ia dipukul oleh tangan Wuji. Tubuhnya bergetar tak terkendali, dan meledak dengan ledakan. Tubuh jasmani dan roh primordialnya benar-benar mengembang dengan cepat, berubah menjadi langit berbintang di alam semesta. Ini adalah kesengsaraan penciptaan kehidupan, dan bahkan Qin Mu akan merasa sulit untuk menahan seni ilahi kesengsaraan yang begitu hebat. Tepat ketika Wuji hendak melancarkan seni dewa kesengsaraan kehancuran untuk menghancurkan Qin Mu sekaligus, Tuan muda Zi Xiao datang dengan luka-luka, dan cahaya pedangnya menusuk punggungnya. Wuji melambaikan lengan bajunya, dan tubuh jasmani Tuan muda Zi Xiao terpelintir dan terkompresi menjadi sebuah titik kecil. Titik itu kemudian meledak dan hampir berubah menjadi kekacauan. Alam semesta tempat Qin Mu bertransformasi tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi kekacauan. Aula kekacauan muncul, dan Qin Mu bergegas keluar. Ia merentangkan kelima jarinya, dan salah satunya membekas di wajah Wuji sementara tangan lainnya melancarkan seni ilahi yang tak mudah, ia menyelamatkan Zi Xiao yang hendak berubah menjadi kekacauan. Wuji melambaikan tangannya, dan Qin Mu batuk darah. Ia terlempar mundur dan menabrak pohon dunia yang sedang menerjang. Tepat saat Qin Mu mendarat di tanah, suara dua benda berat menghantam tanah terdengar. Tuan muda Ling Xiao dan Tuan muda Zi Xiao juga menabrak pohon dunia. Pak Tua Wuya segera menyerang mereka bertiga, tetapi ketika ia melihat mereka bertiga menahan luka-luka mereka, Pak Tua Wuya berlumuran darah dan terbaring di akar pohon, terengah-engah. Ketiganya menenangkan diri dan menatap Wuji, hanya untuk melihat bekas telapak tangan merah tua di wajahnya yang telah terbenam dalam kedalaman wajahnya, menekan hidung, mata, dan mulutnya ke kepalanya. Kekuatan segel simpul tali merah itulah yang telah dipahami Qin Mu. Ling Xiao meluruskan tombak Dao Ling Xiao dan memakukan Wuji ke atas panggung teratai, sementara pedang Dao Zi Xiao mengiris semua kelopak bunga di atas panggung teratai. Wuji batuk darah berulang kali dan ingin bangkit, tetapi ia tidak bisa. Zi Xiao memanggil sitar kuno dan suara sitar terdengar, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Wuji dan lelaki tua Wuya. Pada saat yang sama, suara Guqin juga terdengar dari aula kekacauan di belakang Qin Mu. Penghormatan surgawi Yue duduk di aula dengan ekspresi tenang sambil memainkan lagu ciptaan mendiang istri Zi Xiao. Alunan sitar bergema di istana kekacauan primal, dan niat membunuh melonjak di mata tuan muda Zi Xiao. Namun, seiring melodi pencapaian Dao Zi Xiao terdengar, niat membunuh di matanya perlahan menghilang, hanya menyisakan kenangan dan kerinduan. Hanya orang yang paling penyayang yang bisa menjadi yang paling suci. Namun, bahkan orang yang paling penyayang dan suci pun dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Tuan muda Zi Xiao mampu mencapai tahap ini dan menjadi tuan muda istana Miluo karena emosinya yang terkonsentrasi dan kuat. Namun, kelebihan ini juga menjadi kelemahannya. Aku masih belum bisa menghadapi wanita ini secara pribadi. Tuan muda Zi Xiao benar-benar ingin berhenti mendengarkan nyanyian Dao. Ia ingin segera membunuh Yang Mulia Yue dengan suara sitar. Namun, ia tak mampu bergerak. Seiring berjalannya waktu, kerinduannya kepada mendiang istrinya semakin dalam. Kerinduannya pun semakin kuat. Meskipun ia tahu bahwa kerinduan semacam ini sangat merugikannya, ia tak sanggup menyerah. Setelah menyerah, ia bukan lagi dirinya. Ling Xiao, kata Tuan muda Zi Xiao dengan susah payah. Sebenarnya, ia tak perlu mengingatkannya. Tuan muda Ling Xiao sudah bergerak. Gerakan Tuan muda Ling Xiao begitu dominan dan menentukan. Ia langsung menyerbu ke aula kekacauan di belakang Qin Mu dan menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyerang Yang Mulia Surgawi Yue. Yang Mulia Surgawi Yue sama sekali bukan tandingannya. Bahkan jika ia menggunakan tubuh fisik Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Yue pasti takkan mampu menghalangi satu jurus pun darinya. Qin Mu menangkisnya dengan tubuhnya, dan 16 sungai kekacauan primordial berputar di sekelilingnya, menangkis serangan Ling Xiao. 7 tua, jurusmu ini belum sempurna, masih jauh dari sempurna.
Tuan Muda Ling Xiao melolong panjang dan menyerbu ke dalam 16 sungai kekacauan primordial. Sosoknya bagaikan tombak panjang, menunggangi angin dan memecah ombak saat ia menerjang lurus ke arahnya. Ia melambaikan tangannya, dan bayangan tombak menusuk ke dalam sungai, membekukannya dan membuatnya tak dapat bersirkulasi. Dibandingkan dengan ketidakberdayaan Pak Tua Wuya saat menghadapi jurus Kinmu, ia jauh lebih santai. Tak ada seni ilahi Pak Tua Wuya yang mampu melakukan apapun pada Kinmu, tetapi ia mampu melihat kelemahan dalam teknik dan seni ilahi Kinmu. Tuan Muda Ling Xiao menerobos 16 sungai kekacauan, dan keduanya saling berhadapan. Kinmu menggunakan tangannya sebagai pedang, dan bab pembukaan surga pun meledak. Tuan Muda Ling Xiao melancarkan seni ilahi agung yang diciptakan oleh Tuan Istana Miluo untuk menghadapi Tuan Tiandu. Keduanya bertarung dengan cepat di depan aula kekacauan, dan sosok mereka langsung melesat. Lubang-lubang berdarah memenuhi sekujur tubuh Kinmu, dan bab pembukaan surga pun hancur total. Lonceng banjir alam semesta yang telah menekan Pak Tua Wuya terbang mendekat, dan dengan suara lonceng tersebut, Tuan Muda Ling Xiao terlempar. Begitu tubuhnya terlempar, tombak Dao yang menusuk dada Tuan Muda Wuji melesat dan menusuk lonceng banjir alam semesta, hampir menembus lonceng raksasa itu. Lonceng raksasa itu berputar dan anak panah tombaknya diarahkan ke arah Tuan Muda Ling Xiao. Tuan Muda Ling Xiao mengulurkan tangannya saat ia terbang mundur. Ia meraih anak panah tombak itu dan menjentikannya dengan kuat, membuat lonceng raksasa itu melayang. Di akar pohon dunia, Pak Tua Wuya berjuang untuk bangkit. Melihat situasi ini, ia menggertakkan giginya dan mengumpulkan mana yang tersisa untuk mengirim ketiga orang itu terbang dari pohon. Kekuatan pohon dunia tidak lagi seperti dulu. Pohon itu membawa Pak Tua Wuya dan bergegas keluar dari jurang besar lubang runtuhan. Pada saat yang sama, di platform teratai lubang runtuhan, Tuan Muda Wuji akhirnya bangkit. Dia dengan paksa memanggil sisa mananya untuk terbang ke langit dan juga bergegas keluar dari jurang maut yang dalam. Sisia! Melihat ini, Tuan Muda Ling Xiao berteriak dengan tegas, "Jika kau masih tenggelam dalam pikiranmu, kau pasti akan menghancurkan sesuatu yang besar." Diteriaki olehnya, Tuan Muda Zi Xiao tersadar dari lamunannya. Namun, lagu Dao milik Yang Mulia Yue telah mencapai tahap kritis yang membuat hati Dao-nya goyah. Ia tak kuasa menahan diri untuk meninggalkan segalanya demi mendengarkannya. Tuan Muda Zi Xiao menggertakkan gigi dan menghunus pedang Dao-nya. Memegang pedang di tangan kirinya, ia membentuk mantra pedang dengan tangan kanannya dan mengusap jari-jarinya pada pedang Dao. Darah berceceran di pedang Dao. Mantra pedang tangan kanannya dan dua jarinya terpotong. Darah mengalir keluar dari tubuh pedang Dao dan terbang menuju istana kekacauan primal. Ketika Tuan Muda Ling Xiao melihat ini, ia bergegas maju. Bayangan istana berharga Ling Xiao muncul di belakangnya. Langit ke-40 alam Dao berubah menjadi bayangan para dewa yang memenuhi langit. Mereka menopang tombaknya dan menusukkannya, seolah-olah semua dewa dari 16 era alam semesta sebelumnya telah muncul. Suara Dao-nya nyaring, membuat tombaknya sangat mendominasi. Tuan Istana Miluo tidak sombong dan selembut batu giok. Ini adalah tempat di mana bahkan Tuan Istana Miluo tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Ling Xiao. Tuan Muda Ling Xiao datang dengan serangan maha dahsyat. Qin Mou mengangkat tangannya dan menyerang. Dengan dentang keras, mulut lonceng banjir semesta menghadap Ling Xiao. 5 Dao tertinggi berevolusi, dan 10.000 Dao langit dan bumi melonjak keluar, berubah menjadi sejarah alam semesta yang luas dan kuno. Dentang. Tombak Dao Tuan Muda Ling Xiao menusuk lonceng dengan kekuatan yang tak tertahankan, menembus galaksi dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. 5 Dao tertinggi di dalam lonceng bagaikan naga, menekan tombak Dao. Namun, tombak ini menembus 5 Dao tertinggi, akhirnya, menembus bola ki kekacauan di telapak tangan Qin Mu. Ujung tombak berlumuran darah keluar dari punggung tangan Qin Mu. Tombak Dao menekan telapak tangannya dan menusuk ke depan, menusuk dadanya. Tuan Muda Ling Xiao melangkah maju dengan sekuat tenaga, memegang tombak di kaki Qin Mu saat ia menginjak lautan kekacauan. Ia berlari kencang dan memaksanya menjauh dari aula kekacauan. Cahaya darah di pedang Dao Tuan Muda Zi Xiao melesat melewati punggung Tuan Muda Ling Xiao dan masuk ke aula kekacauan. Pada saat yang sama, jantung Qin Mu bergerak sedikit dan menutup pintu. Ketika pintu hendak menutup, cahaya darah telah terbang ke aula melalui celah. Suara dentang terdengar, dan suara sitar di aula berhenti. Kesadaran Tuan Muda Zi Xiao langsung pulih, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Ia tiba-tiba menggulung sitar mendiang istrinya dan melayang ke udara. Sitar itu terbang di belakangnya dan menyerbu menuju Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji yang telah melarikan diri bersamanya. Kakak keempat masih belum keluar dari bayang-bayang hati Dao. Tuan Muda Ling Xiao sedikit mengernyit. Meskipun ia tidak melihat pemandangan di aula kekacauan primal, ia dapat menebak dari alunan musik sitar bahwa cahaya pedang Zi Xiao tidak membunuh Yang Mulia Surgawi Yu secara langsung. Sebaliknya, cahaya pedang itu memotong senar sitar Yang Mulia Surgawi Yue terlebih dahulu, lalu, membunuh Yang Mulia Surgawi Yue dengan satu tebasan pedang.
Ini karena ia sangat merindukan mendiang istrinya sehingga ia tidak dapat menyerang Yang Mulia Surgawi Yue secara langsung. Ia memotong senar sitar agar Zi Xiao tidak dapat memainkan lagu Dao. Hanya ketika tidak ada gangguan dari alunan musik sitar, ia dapat membunuh Yang Mulia Surgawi Yue. Tuan muda Ling Xiao memiliki pemahaman yang jelas tentang perubahan dalam hati Dao Zi Xiao. Tiba-tiba, lingkaran cahaya reinkarnasi berputar, dan kemampuan Dao Qinmu berubah drastis. 6 roda surgawi muncul dari lautan kekacauan. Tanpa tekanan dari tuan muda kedua Wuji, lautan kekacauan langsung menjadi medan perang utama Qinmu. Ketika 6 roda surgawi muncul dari laut, batu kekacauan primal yang besar terbang bersama dengan seni ilahi Qinmu. Roda surgawi 6 jalur adalah seni surgawi ke-33 milik Qinmu. Berdiri di permukaan laut, batu-batu kekacauan primal terus menyatu dengan roda surgawi 6 jalur, dengan cepat membentuk jalur reinkarnasi. Jantung tuan muda Ling Xiao berdebar ketakutan, dan ia segera menghunus tombaknya dan pergi. Tombak jalur itu menembus langit dan menerobos jalur reinkarnasi sebelum roda surgawi 6 jalur yang dibentuk oleh batu-batu kekacauan primal terbentuk sempurna. Di bawah, lengan baju Qinmu bergetar dan laut kekacauan membubung ke langit, semakin tinggi, mengikutinya dari dekat. Di kedua sisi tuan muda Ling Xiao, jurang besar runtuh dengan cepat. Batu-batu kekacauan besar berjatuhan dari kedua sisi dan tersapu oleh roda surgawi 6 jalur yang semakin tinggi, menjadi bagian dari roda surgawi 6 jalur. Dia merobek jurang besar lubang runtuhan. Tuan muda Ling Xiao tercengang. Tanpa tekanan tak terbatas, Qinmu bisa dikatakan sebagai penguasa jurang besar reruntuhan yang kembali, namun ia justru menghancurkannya. Kecepatan roda surgawi 6 jalur yang naik semakin cepat, mengejarnya dari dekat. Kecepatan runtuhnya jurang besar juga semakin cepat, terus memperkuat roda surgawi. Menyadari bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri dari jurang besar reruntuhan yang kembali, tuan muda Ling Xiao tiba-tiba berbalik di udara dan menusuk roda surgawi 6 jalur dengan tombaknya. Di dalam roda surgawi, Qinmu mengangkat kepalanya dan batu-batu kekacauan di laut beterbangan, berubah menjadi pedang batu di tangannya. Qinmu mengangkat pedangnya dan menusuk ke atas. Tombak tuan muda Ling Xiao menusuk roda surgawi 6 jalur, tetapi cahaya pedang kekacauan Qinmu menembus jantung alisnya. Tuan muda Ling Xiao mendengus teredam dan terlempar tinggi ke angkasa, terpental keluar dari jurang reruntuhan yang kembali. Ia mengangkat tangannya dan menyeka bekas luka berdarah di dahinya, tetapi ia tidak merasakan apapun yang aneh. Tubuhnya masih melayang mundur, dan ia semakin menjauh dari jurang kehancuran. Jurang kehancuran yang menggantung di langit runtuh dan jatuh dari dalamnya. Tak lama kemudian, dengan suara keras yang mengguncang dunia, sebuah roda surga yang terbuat dari batu kekacauan membelah lubang kehancuran yang runtuh. Kemudian, terdengar gemuruh keras lainnya. 5 roda surga lainnya berputar sendiri dan membelah lubang kehancuran, mereka muncul di layar langit. Di balik layar langit terdapat laut kekacauan yang menyelimuti langit. Qinmu berdiri di permukaan laut dalam reinkarnasi. Di mata tuan muda Ling Xiao, kepalanya berada di atas kakinya, tetapi tempat itu memiliki alam semestanya sendiri. Qinmu tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Dia berdiri di depan pintu dan ragu sejenak sebelum mendorong aula kekacauan hingga terbuka dan melangkah masuk. Di aula kekacauan, 16 sungai panjang kekacauan mengalir di dalamnya. Itulah 16 kesengsaraan yang harus dilaluinya untuk menjadi Dao kekacauan. Itulah sungai-sungai yang belum berani ia masuki hingga saat ini. Di permukaan sungai kekacauan yang ke-14, sebuah sitar melayang dengan tenang. Qinmu mengangkat tangannya, dan sitar itu melayang. Senarnya telah putus sepenuhnya, dan terdapat bekas luka pedang berwarna merah darah di atasnya. Qinmu menatap sungai kekacauan ke-14. Itu adalah zaman ke-14 alam semesta. Yang Mulia Surgawi Yue seharusnya telah tersambar cahaya pedang Tuan Muda Zixia ketika ia mundur ke sungai kekacauan ke-14. Ia telah memutuskan sitar dan membunuhnya. Di masa depan, ketika aku kembali ke masa lalu, aku akan kembali ke masa ketika Tuan Muda Zixia menyerang dan menyelamatkanmu. Qinmu menyimpan sitarnya dan berjalan keluar dari aula kekacauan. Lengan bajunya berkibar saat ia meninggalkan lautan kekacauan. Yue, bagimu, seharusnya hanya ketika kau jatuh ke sungai dan bisa bertemu denganku dalam sekejap, tapi bagiku, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Waktu yang harus kau tunggu sangat singkat, tapi waktu yang harus kutunggu sangat lama. Senyum muncul di wajah Qinmu, dan tatapannya semakin dalam. Namun, kita bisa bertemu lagi.